Sekarang semua dari depan sampai belakang, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku sembah Engkau. Sekali lagi, cuma Tuhan saja, ku sembah Engkau. Hanya Kau satu, Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan tiada yang lain. Tuhan tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan tiada yang lain. Tuhan tiada yang lain. hanya Kau Yesus. Hanya Kau satu di hatiku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Dia layak disembah, ditinggikan, puji Tuhan. Hosana, haleluya, haleluya, haleluya. Anda senang menjadi anak Tuhan? Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cinta Yesus semakin mendalam. Dia sungguh-sungguh mulia, Dia luar biasa, bukan? Yesus tercinta, haleluya. Saya persilakan Anda duduk dulu. Ya, praise the Lord. Hari ini saya senang sekali bisa datang setelah yang lalu terhalang karena akibat letupan Gunung Kelut. Dan kami datang ingin membawa berkat. Setiap kali kami datang kemari, inginnya memberkati. Dan kali ini saya tidak datang dengan sendirian. Selain ditemani dengan companion saya yang selalu setia, Bapak Joni. Saya ditemani juga kali ini datang dengan tim PAW Gereja Mawar Syaron, tempat saya gembalakan di Surabaya, yang membawa albumnya hari ini. Dan mereka adalah orang-orang yang saya kenal secara pribadi. Mereka bukan performer. Mereka adalah penyembah. Redo contohnya, pemimpin pujian tadi, yang mengaku umur 30 padahal kelihatan masih 13. Bulan depan menikah, Redo itu tadi yang memimpin pujian. Puji Tuhan. Semua ada ceritanya. Saya ceritakan sedikit berhubungan dengan khotbah saya. Redo tidak punya figur papa mama. Bukan karena yatim piatu, papa mamanya bercerai di masa dia masih muda belia. Papa menikah lagi, mama juga. Dan ibu kandung Redo dibunuh sama papa tiri. Ditusuk dan meninggal dunia. Redo pernah masuk di dalam acara yang saya selalu menjadi hostnya, Before 30. Sebentar lagi sih, 1:30 nanti. Setiap minggu. Pernah kesaksian bagaimana dia datang pergi ke luar pulau untuk jenguk bapak tirinya yang meringkuk di dalam penjara. Redo datang khusus untuk memberitahu kepada beliau bahwa Redo sudah mengampuni dia. Dan mereka berpelukan. Selama kita adalah anak Tuhan, tidak ada alasan untuk kita jadi orang yang tidak benar. Kita punya Bapak yang memadai di sorga, Bapa di sorga. Bapak kita itu cukup bagiku. Yesus cukup bagiku. Tidak ada alasan di sini kurang figur papa, figur mama, kayak lalu jadi kriminal. Tidak ada alasan juga untuk kita berkata, aku gak dekat sama ayah maupun ibu, makanya aku jatuh melulu di dalam dosa-dosa kebiasaan buruk. Kalau kita punya Bapa di sorga, cukup. Bapak kita kasihnya itu cukup dipinjam seluruh orang tua di dunia ini masih berlebihan untuk diberikan kepada mereka yang yatim piatu. Untuk diberikan kepada mereka yang punya papa mama namun tidak berfungsi di dalam rumah tangga, yang bertengkar melulu.
Yang nggak cerai, tapi sudah pisah. Sekalipun nggak pisah, tapi tidak pernah damai sejahtera di rumah. Saya mau beritahu kepada semua kita, karena kita semua adalah anak seseorang, tidak cuma anak-anak muda ini. Dan hari ini, saya mau bicara soal itu. Tapi jangan lupa dulu ya, nanti lagu-lagu tadi yang ada di Anda dengarkan ini, ada lagu keluar dari hati diciptakan oleh orang-orang seperti Redo tadi. Nggak hanya Redo, ada banyak juga, ada Kiki, dan ada yang lain-lainnya dari gereja. Saya ingin bagikan kepada Anda, di luar sana ada GMS Live Recording, Gereja Mawar Sharon Surabaya Live Recording, DVD maupun CD-nya. Lagu-lagu ini favorit keluarga kami, saya, istri, dan anak-anak. Kami selalu dengarkan lagu-lagu seperti tadi yang nyanyikan, oh betapa indah, betapa lebarnya, panjangnya kasih Tuhan. Hanya kau satu di hatiku. Anda bisa dapatkan di luar sana, saya nggak tahu apakah masih ada. Tapi coba berebut nanti sendiri, saya nggak tahu apakah masih cukup untuk semua jemaat. Nikmati lagu-lagu ini sebagai kesembuhan di dalam hati. Nah, sepanjang kebaktian hari ini saya lihat ada jemaat yang datang nggak cuma sekali loh ya, udah ada yang 3 kali yang Bapak Ibu di sana, ada banyak yang datang. Karena hari ini pagi ini saya khotbah tentang bagaimana meraih mimpi. Kebaktian 2 sebelum ini dan yang sekarang ini lebih berhubungan seri karena saya bicara soal keluarga. Di kebaktian sebelum ini saya bicara tentang parenting series atau gimana membesarkan anak. Jangan khawatir yang anak-anak muda, apakah khotbah seperti ini relevan? Oh, karena kita juga anak, jadi relevan. Saya ajarkan tadi peran papa mama yang beda. Gimana kita bisa berhubungan dengan masing-masing dan gimana kalau kita adalah orang tua. Kita bisa melihat bahwa ayah dan ibu harus saling melengkapi. Nah, kebaktian ini sekarang saya lanjutkan. Saya mau bicara soal tulang rusuk. Nah, yang di depan sini semuanya langsung tepuk. Iya toh? Dengar-dengar ada tepuk tangan. Tepuk tangan jangan setengah tangan. Ayo tepuk tangan yang benar-benar mau tepuk tangan. Tapi kalau bicara soal tulang rusuk nggak melulu soal pasangan hidup. Tulang rusuk bicara tentang ciptaan Allah, gambar rupa Allah yang sempurna yaitu pria dan wanita. Saya mau lanjutkan khotbah saya kebaktian sebelumnya di sini sehingga kita yang jadi orang tua bisa mengerti bedanya putra dan putri dan kita anak-anak muda tahu bagaimana berhubungan dengan orang tua kita. Ini adalah sebuah pesan Tuhan yang akan relevan buat tua maupun muda, bujang, lajang, atau menikah. Mari kita buka sama-sama Kejadian pasal yang pertama. Ayat 26 langsung kepada penciptaan. Tulang rusuk. Judulnya, memahami diri sendiri di mata Allah. Atau bagi orang tua, memahami putra dan putri kita. Siapa di sini sudah punya anak? Angkat tangan. Nggak peduli anaknya besar, kecil, pokoknya anak. Angkat tangan semuanya kalau yang punya anak. Iya, tunggu dulu jangan diturunin. Saya harus. Oke, ini kalau panorama luas sekali. Oke, turunkan tangan. Siapa yang nggak punya anak? Belum punya anak, angkat tangan. Oke, oh puji Tuhan yang sini banyak yang angkat tangan. Jangan sampai loh ya di luar nikah, awas. Ayat 26 Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama dengan keras serentak. Kita baca dengan teliti. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan sebentar ayat 26 dan 27. Allah menciptakan seorang manusia di pasal pertama. Hawa belum ada. Tapi mengapa Allah berkata, aku menciptakan laki-laki dan perempuan, sedangkan yang wanita belum diciptakannya? Pada dasarnya di mata Allah, perempuan dan laki-laki mereka berdiri setara. Jadi sebelum Hawa diciptakan, Tuhan sudah ciptakan Hawa di dalam Adam, jangan bingung. Jadi kalau hari ini dunia berkata yang laki-laki kenapa kayak cewek nangis dalam hadirat Tuhan, jangan percaya. Allah menciptakanmu bisa nangis. Cowok juga harus berperasaan. Karena Hawa pun diciptakan dari kita. Itulah sebabnya di rumah yang tidak punya patron yang sehat, papa taunya kerja nggak pernah pulang. Aisangi kepuhe cadiran. Papa nggak pernah pulang. Kita mulai mengerti, oh gitulah dunia maskulin. Cowok itu di luar sana kerja,
have fun, selingkuh. Pulang ke rumah, asal bisa bawa uang, cukupkan pendidikan anak, dan segala kebutuhan untuk beli makanan di pasar, untuk masak di sana, untuk bisa gaji sopir, gaji pembantu, udah cukup. No. Cowok juga harus tangannya berlumuran, mau mengotorkan tangannya untuk ngatur rumah tangganya. Saya mau coba membenarkan maskulinisme, kepriaan, sebelum anak-anak muda di depan kita ini beranjak jadi kepala keluarga suatu hari. Saya luruskan sedia payung sebelum hujan. Hawa diciptakan di dalam Adam sebelum dikeluarkan. Lalu kenapa Tuhan harus pisahkan Hawa dari tubuh Adam? Bukan berarti di dalam Adam hamil 9 bulan ada Hawa. Enggak loh ya. Belum ada si Hawa, tapi sifat Hawa sudah di dalam DNA-nya. Kenapa dipisahkan? Karena manusia baru bisa sempurna dikala ada perbedaan. Karena itu suami istri perhatikan. Perbedaan yang Anda lihat pada pasangan Anda, yang Anda keluhkan setiap hari kalau dia itu kayak gitu. Jangan kalau suaminya berkata, istriku kok begitu ya. Jangan melulu komplain. Karena itu daripadamu. Untuk membentuk supaya Anda sempurna dalam kasih. Istri juga sama. Ini loh suamiku ini. Jengkelin. Itu kan nama artis. Jengkelin. Gua kesel sama suamiku ini. Orang kok begitu. Tunggu dulu. Dia begitu. Makanya Anda dibutuhkan dalam hidupnya. Jangan marahi, jangan kutuki, jangan ceraikan. Oleh karena itulah Tuhan memisahkan Anda dari rusuknya, dibangun dari rusuknya, supaya Anda lengkapi, tutupi bagian yang dimana dia kehilangan rusuk itu. Kekurangannya adalah PR Anda. Kelemahannya adalah peran Anda untuk isi dan lengkapi. Suami nggak teliti, dibodoh-bodohin. Justru karena karena itulah Allah meletakkan Anda di sampingnya sebagai pendamping. Supaya dia sebelum tanda tangan, baca dulu dengan teliti yang dia tanda tangani. Andalah extra eyes atau mata ekstra itu. Jadi bayangkan di ayat 26 dan 27, sebelum ada Hawa, Allah berkata, aku menciptakan gambar dan rupaku dalam pria ini, laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan setara, namun tak sama. Tuhan pisahkan mereka, sifat juga beda. Kelamin tentunya, tubuhnya. Jadi jangan bingung. Ayat ini, firman ini relevan buat semua. Karena di sini kalau nggak pria, ya wanita. Berbahagialah mereka yang tidak berdiri di tengah-tengah. Mari kita pahami diri sendiri. Kenapa kita diciptakan jadi cowok? Kenapa jadi cewek? Cowok jangan ingin jadi cewek ya. Udah banyak cewek di dunia ini. Cewek gak usah feminisme, mau jadi cowok. Udah keliaran banyak cowok di luar sana. Jadilah sesuai dengan ciptaan Allah. Anda gak bisa langgar itu. Selama orang memungkiri panggilan, contohnya orang gay dan lesbian. Lihat ya, selalu dalam pasangan-pasangan itu, selalu ada yang cowok, ada yang cewek. Betul gak? Sampai mau pembengkokan daripada ciptaan pun tidak bisa menghapus sidik jari Tuhan dalam ciptaan. Mau lesbian kek, ada 2 perempuan gandengan tangan ciuman kek, salah satunya kayak cowok. Betul nggak? Orang yang gay juga sama, cowok sama cowok, sama-sama kumis berciuman. Salah satu kewanita-wanitaan, yang satu memerankan peran sebagai laki-laki. Sampai kapanpun bagaimana engkau bisa lari, hai ciptaan Tuhan yang paling mulia manusia, dari gambaran rupa Allah. Gimana kau bisa lari dari roh Allah? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Sampai kapanpun sidik jari Tuhan ada dalam ciptaan, tidak bisa dilanggar. Mau ganti peraturan di Amerika, gay marriage diokekan dan sebagainya, tetap seorang laki tidak bisa bahagia sampai dia menerima jati dirinya sebagai pria sesuai dengan gambar rupa Allah. Seorang wanita tak pernah puas batinnya, sekalipun lewat lesbian dia tidak akan pernah menemukan jati diri sesungguh sampai dia menerima takdir. Kali ini kita boleh percaya ciptaan Allah bagi dia menjadi seorang wanita sesuai gambar rupa Allah. Demikian juga cara kita mendidik anak kita. Jangan sampai salah. Kita harus mengerti mengapa Tuhan ciptakan cowok dan cewek. Kenapa dipisahkan dalam pernikahan. Anda sudah paham, barusan saya berikan pewahyuan.
Supaya saling lengkapi. Kalau saya lihat istri saya ngomel tentang sesuatu tentang dia, saya nggak boleh marah-marah. Karena dia punya kelemahan. Itu dari rusukku. Tuhan keluarkan supaya lengkapi saya. Supaya saling membentuk. Istri juga jangan lihat suaminya dengan sebelah mata dan berkata, tau gini gue gak menikah sama lu. Kalau kita percaya dengan iman kita dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia, berarti sifat-sifatnya gak sempurna. Untuk itulah Anda dikeluarkan dari rusuknya. Bukan supaya menusuk, tapi supaya menggandeng tangannya dan berdoa dan berubah. Ini loh, banyak orang makanya itu firman Tuhan berkata, barang siapa mencintai istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Karena istri diambil dari dia. Jadi bisa memahami konsep ini. Prinsip-prinsip praktisnya akan sangat memberkati kehidupan kita. Tapi sekarang, mari kita sekarang lihat perbedaan laki dan perempuan. Kita lihat, dan ini bukan psikologi loh ya, saya ajarkan firman Allah. Malah justru yang gini harus diajarkan pengkhotbah, bukan oleh psikiatris. Harus diajarkan. Dan ini bukan ilmu manusia, ini ilmu ciptaan. Ini bicara tentang Alkitab, Allah yang berbicara. Kita lihat sekarang, Kejadian pasal 2 ayat 21 dan 22. Oke? Jangan ada yang di sini berkata, toh setara. Berarti nggak apa-apa kan? Cowok kayak cewek, cewek kayak cowok, jangan begitu. Itu namanya kebingungan seksual. Cowok jangan pakai lipstik lah. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Stop. Ini yang terjadi sama pria. Pria di seluruh dunia kehilangan salah satu rusuknya. Itu fakta, terimalah dulu. Dengan kata lain, setiap pria dilahirkan dalam dunia yang gak sempurna ini untuk mencari jati dirinya di luar dirinya. Itulah sebabnya ada orang-orang yang namanya Tim Taylor. Marga turun dari cowok atau dari papa, bukan? Kenapa ini namanya Mark Butler? Ada yang Andrew Smith. Itu semua adalah karir. Karena itu tidak heran pria mengejar bola seperti kesebelasan 22 kejar satu bola nggak dapat. Mereka kejar mati-matian di luar sana, prestisius, mengejar fasilitas, mengejar posisi sukses. Tujuannya apa? Laki-laki mencoba mencari jati dirinya. Kalau dia bisa berhasil, dia bisa menegakkan kepala di kalangan teman-temannya. Aku punya ini, punya itu, dan di situ jati dirinya. Kalau daerah tulang rusuk yang kosong itu tidak ditutup dengan daging. Karena itu laki-laki kalau mau sehat pertumbuhan rohaninya, dia harus menutup tulang rusuk itu. Kalau enggak mau ditutup dengan ditutup dengan Mercy, Jaguar, Bentley, Rolls Royce juga enggak akan pernah puas. Nanti sudah kaya cari lagi, aku enggak bisa cuman dengan satu istri, harus lebih dari ini. Enggak mau kalah dong. Aku mengenapi firman. Salomo berapa ceweknya? Iya, tapi Salomo gimana dipukul teman Tuhan? Dia harus, kalau yang namanya cowok, tak peduli usianya berapa, apalagi kalau sekarang mereka masih dipercayakan di bawah kuasa Anda di dalam rumah Anda, yaitu anak, dan mereka belum akil balik atau mereka belum meninggalkan rumah, ketahuilah kebutuhan setiap pria adalah bagian tulang rusuk yang kosong itu harus tutup daging. Daging itu bicara tentang Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu menjadi daging. Harus tutup sama Yesus, sama firman. Dan itu harus lewat pengaruh orang tua. Karena itu mau hancurkan anak Anda, yang cowok gampang. Bilang aja goblok loh. Mau hancurkan anak perempuan gampang. Kamu tuh jelek. Harus ditutup dengan daging. Daging harus ditutup. Daging itu bicara tentang Yesus, firman Tuhan dan firman Allah lewat pengaruh kita. Demikian juga laki-laki yang masih kekanak-kanakan di dalam padahal usianya sudah 50 ke atas. Mereka akan di luar sana mengejar apa mereka nggak tahu. Mereka akan menemukannya, hampir mendapatkannya, tapi luput dari tangannya ketika diranjang pesakitan sebelum meninggal dunia. Mereka berkata menangis, apa yang telah ku capai? Nggak tahu. Aku punya segalanya. Mereka tidak mencapai sesuatu di luar sana. Banyak orang itu diluncurkan bukan dari rasa aman untuk menggapai sukses hidupnya. Itulah sebabnya nanti banyak jadi monster-monster nggak keruan di luar sana.
Karena itu dari gereja, orang laki siapapun juga harus diluncurkan dari rasa aman dengan Bapak. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyak orang mencari itu. Cowok itu membutuhkan sesuatu. Kalau mereka nggak dapat, coba lihat ya. Di Amerika contohnya, orang-orang yang tembakin orang lalu bunuh diri itu semuanya kebanyakan apa? Cowok. Mereka nggak dapat pengakuan, nggak dapat itu. Dari kecil tidak ada pengakuan dari bapaknya, dari ayahnya. Tidak ada pengakuan dari orang tua, dan dengan demikian mereka kekosongan mereka tidak terisi. Firman Tuhan hanya jadi teori. Orang tua itu yang bisa mencerna firman itu lewat kasih dan perhatian, lewat kata-kata peneguhan dalam diri anak-anaknya, dan lewat koreksi juga dan teguran dengan kasih, bukan yang menjatuhkan. Teguran yang bukan membunuh karakter, tapi teguran yang sifatnya memperbaiki kelakuan. Meskipun diberi disiplin, diberi konsekuensi, tapi ujungnya adalah untuk mendorong anak itu berubah, bukan untuk mengapok-ngapokkan dia. Kalau seperti itu, anak itu nanti keluar sana liar, tembak banyak orang, lalu bunuh diri demi dapat pengakuan, malah justru dihujat oleh masyarakat. Tujuannya sebenarnya satu kok, dia mau tunjukkan sama papa mamanya. Look, I'm not a loser as you said I was. Aku bukan pecundang yang seperti kalian katakan. Aku gak bodoh, aku gak goblok. Lihat, lihat sekarang seluruh dunia aku terkenal. Dor, mati. Kasiannya mereka konyol sekali. Mereka kira mereka terkenal, tapi mereka justru dibenci. Menurut saya, problem itu dimulai dari rumah. Dia gak pergi ke bioskop tembakin orang karena orang lihat film Batman. Karena dia anti Batman. Dia lebih suka Captain America. Itu menurut saya adalah cowok-cowok yang lapar di luar sana. Lapar kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya anak cowok, dan kalau kita sekarang adalah anak cowok, sekarang kita mengerti. Firman ini harus diartikan dua sisi. Pedang itu bermata dua. Bagi orang tua, terimalah firman ini sebagai saran untuk kita memperbaiki cara kita mendidik anak cowok kita. Bagi anak-anak cowok di sini, firman ini terimalah sebagai kekuatan. Jangan kita beralasan, oh jadi aku sekarang ini begini terpuruk karena papaku. Jangan salahkan orang. Anda sekarang sudah tidak pakai diaper dan popok. Anda bisa memutuskan buat salah atau benar. Jangan salahkan orang tua. Firman ini harus diartikan dua. Bagi mereka yang mau melihat orang lain berubah, dia sendiri harus berubah dulu. Kalau kita mau melihat anak kita jadi benar, kita dulu harus benarkan cara kita membesarkan mereka. Bagi anak-anak, jangan lihat orang tua dan berkata, oh karena papa atau karena mama. No. Kalian udah besar, kalian putuskan sendiri. Selama kalian punya bapak di sorga, kayak Redo tadi. Redo gak keliaran di jalanan kan? Malah pimpin pujian di PRJ kan? Dia gak keliaran kan? Saya gak memberi alasan pada anak-anak muda di gereja kami. Karena orang tuanya tidak berfungsi, maka mereka bisa seenak sendiri. No! Redo juga enggak. Mamanya dibunuh. Dan dia dengar sekarang saya khotbah begini, dia gak tahu di mana. Saya tidak kasih alasan, papa mamanya cerai. Gak kasih alasan. Untuk dia jadi orang yang berkeliaran. Selama kita memanggil Yesus, melalui Yesus, Bapa kami yang ada dalam sorga, kalian semua tidak bisa dihancurkan. Gak punya papa mama yatim piatu pun, Tuhan adalah ayah bagi yang tidak berpapa, suami bagi yang tidak bersuami. Amin. Oke, jadi ayat ini, firman ini harus diartikan masing-masing telinga akan beda artinya. Prinsipnya sama, aplikasinya sendiri-sendiri, oke? Karena ini firman yang paling gak gampang untuk dikhotbahkan. Mau tahu kenapa? Karena di sini bukan seminar parenting. Kalau gitu aja gampang satu sisi. Di sini bukan hanya anak muda. Kalau gini gampang bicara soal hati bapak, kelar sudah. Di sini ada yang muda, belum menikah, udah menikah, belum punya anak, udah punya anak, anaknya kecil, anaknya baik, ada yang anaknya besar, anaknya sekarang udah gak keruan, ada anaknya yang ada yang sudah tua, ada yang udah punya cucu. Aduh, semuanya. Artikan sendiri, oke? Ya, tapi kita pahami dulu dari ciptaan Allah ini bahwa pria itu dilahirkan dengan suatu handicap. Dan handicap itu adalah blessings in disguise atau berkat yang terselubung. Sebenarnya seorang pria diciptakan dari kecil waktu lahir sudah harus mencari jati dirinya. Dan kalau dia temukan Kristus, dia akan menjadi hamba Allah dalam bidangnya. Dan siapa yang membantu dia untuk menemukan Kristus? Kalau belum terlambat nih, orang tua. Kalau nggak punya orang tuanya nggak berfungsi, jangan beralasan. Anda bisa cari langsung dari Bapa. Tapi yang belum telat, alangkah baiknya orang tua tidak hanya menyuapi dia bubur bayi
Ketika dia kecil, lalu suapi dia makan dan minum susu. Lebih penting daripada itu, belajarlah seni menyuapi anak dengan God's image. Dan gambar dan rupa Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi cowok itu harus mencari sesuatu. Karena itu yang wanita sekarang saya kasih sedikit aplikasi buat di sini cewek-cewek yang nanti dikejar sama cowok-cowok. Siapa di sini yang pernah dikejar sama cowok? Angkat tangan. Masa nggak pernah? Tadi dikejar Asyir, suruh maju ke depan. By the way Redo, mereka tadi maju ke depan itu bukan awal-awalnya untuk puji-pujian, tapi karena tempatnya penuh. Nggak ada kursi lagi, tapi puji Tuhan tetap maju ke depan dan semangat. Luar biasa, kasih tepuk tangan buat Allah. Yang pernah dikejar, ya gini. Bukan dengan kebetulan, ketika seorang anak pria bersama dengan anak perempuan sama-sama umur 12, yang cewek tinggi dulu. Tinggi dulu. Betul nggak? Lalu juga dewasa dulu cara berpikirnya. Yang cowok kelihatan kayak adik-adiknya. Tapi nanti kalau sudah umur 17, lain cerita. Mau tahu kenapa Tuhan buat itu, anak muda? Karena nanti suatu hari terkemudian akan jadi terdahulu. Kalian terdahulu. Yang cewek duluan akan jadi terkemudian. Kalian harus menyerahkan hidupmu sama seorang cowok loh lain kali. Karena itu Tuhan suruh kalian cepat dewasa dulu supaya nggak bingung dengan itu. Duduk sambil kalian benahi diri. Sekolah yang baik, dapat banyak keahlian supaya suatu hari penundukan diri kalian pada cowok kalian. Bukan karena terpaksa. Kalau kalian punya penundukan karena takut, jangan jadi wanita yang tidak berdaya tanpa pria. Kalau kalian nundukkan diri, itu karena gambar dan rupa Allah. Karena seorang wanita tidak sempurna sampai dia memiliki seorang laki-laki yang bisa dia hormati. Kalau kalian nundukkan diri, itu karena kasih suatu hari dengan suami. Bukan karena kalau suamiku tidak mau nanti gimana. Siapa yang kasih aku makan segalanya. Makanya perempuan tidak boleh bodoh. Perempuan harus pintar. Jadi kalau suatu hari tunduk sama suaminya, karena kasih. Kalau kalian dibukakan pintu, itu karena kalian sebagai wanita berharga, layak dilayani. Bukan karena kalian malas, gak kuat buka pintu sendiri. Betul atau enggak? Kalau perlu jadi binaraga yang lebih gede dari cowoknya, lu mau berantem, ayo. Jangan begitu, itu gak baik. Kenapa Tuhan suruh perempuan dewasa dulu? Supaya kalian lihat dengan jeli. Pria masih dalam proses untuk cari rusuknya yang hilang, ditutup dengan daging atau ditutup dengan kesia-siaan. Kalau kalian ketemu dengan cowok bilang I love you, jangan percaya langsung. Cek dulu bagian sininya. Udah keisi dengan daging enggak? Kalau enggak, nanti kalian suatu hari akan dipaksa isi bagian itunya lewat seks. Akan dipaksa untuk isi ininya lewat posesif. Kamu kalau sampai tinggalkan aku nggak ke gereja, aku nggak mau jadi orang Kristen lagi. Bayangin, ada loh yang kayak gitu, pacaran baru sebentar, yang cowok udah ngancem-ngancem. Sampai kamu putuskan aku putus sama Tuhan Yesus. Kalian akan disuruh mengisi sebuah lubang tanpa ada tumpuan. Sengsara wanita yang dijadikan slave oleh prianya atau jadikan budak. Tidak boleh. Ini bukan kalian isi. Tulang rusuk itu harus diisi dengan daging. Hawa dikeluarkan untuk didewasakan. Sang pria harus menemukan daging itu sendiri. Di luar Hawa. Hanya pria beginilah yang bisa membahagiakan kalian. Hanya pria dan laki beginilah yang bisa suatu hari jadi papa buat anak-anak kalian. Perempuan harus punya visi mengandung. Karena dikatakan di Alkitab sakit bersalin itu menyelamatkan, merupakan pengharapan kaum Hawa. Maksudnya apa? Bukan tugasnya hanya seperti Queen Bee. Di rumah jadi ibu rumah tangga mengandung lebih banyak anak seperti peternakan. Bukan. Kalian harus punya visi. Kalian sekarang masih cinta hidup, cinta muda ke masa muda. Karena kalian belum punya momongan. Tapi setiap anak perempuan dari sejak lahir langsung suka contohnya. Ini saya nggak ada perkecualian tentunya, tetapi pada umumnya suka boneka, kelihatan sesuatu itu langsung bayangin. Kalau anak cowok kelihatan anak kucing, langsung ditarik kanan kiri, dibuat lempar-lemparan bola. Kalau anak cewek lihat anak kucing, anak anjing, langsung dipeluk begini. Ada yang namanya insting mama dari sejak kecil. Makanya ada boneka yang diganti diaper segala. Ada boneka yang dikasih susu segala. Saya pikir ngapain? Lu nggak tahu susahnya ya. Tapi itu sudah insting. Ya.
kalian harus punya visi itu mengandung. Yaitu suatu hari, jangan terkesan hanya karena pria itu modelnya seperti Korea di TV-TV. Sekorea-Korea apapun dia, siwon rawon segalanya. Suatu hari dengar yang cewek, kalian akan lebih cinta, tanda kutip. Gak boleh lebih cinta anak dari suami, tapi kalian punya insting suatu hari akan jauh lebih cinta sama anak yang kalian kandung dan lahirkan daripada sama suami. Paling tidak sementara. Pernah lihat anak anjing kalau melahirkan? Papanya masuk aja. Dulunya jatuh cinta. Oh, I'm falling in love. Tapi sekarang punya anak. He's my world. Suatu hari kalau kalian salah menikah, kalian akan melihat penyiksaan neraka di atas muka bumi ketika kalian lihat papanya anak-anak. Suami yang kau pilih karena kegantengannya. Karena bualan gombalnya. Karena uangnya, karena mobilnya, semuanya karena perusahaan papanya. Akan menjadi kutuk anak yang paling kau cintai, kau rela mati untuk anak itu. Kamu harus punya visi mengandung suatu hari. Mau pilih seorang pria, kalian harus pilih yang rusuknya bukan sundel bolong. Paham ini? Karena itu papa mama jangan ajari anaknya begini. Yang penting ya, kamu sama keluarga itu Yuchen. Jangan lacurkan anakmu. Kebahagiaannya tidak tergantung itu. Kalau Anda memang punya duit, papa mama, mending dapat menantu yang sekolahnya baik, dan tentunya jangan terlalu tangganya terlalu ini ya, luas, terlalu terpisah sehingga konglomerat cari gadis desa. Nanti nggak nyantol, nggak nyambung ngomongnya sama lingkungannya. Paling tidak pendidikan salah satu alasan dan kebudayaan. Mendingan ya, menantu Anda kerja di perusahaan Anda, dikasih saham nanti. Kalau dia memang orang bertanggung jawab, biarkan anak dan menantu Anda itu hidup bahagia dengan uang hasil mereka. Anda bantu diam-diam. Mendingan begitu daripada kawin sama Yu Chen dan tapi dipukuli Aisang Ike Puhui Ciatoren. Anaknya mengandung 9 bulan, pulang ke rumah mama setiap bulan dalam 9 bulan itu pulang ke rumah mama. Suamiku nggak pulang ke rumah. Kemana? Dugem sama teman-temannya. Yu Chen, betul. Yu Chen, so what? Jangan lacurkan anakmu. Anakmu terlalu berharga. Kalau pria juga sama. Jangan suntik melulu dengan keuangan hanya karena mentang-mentang kita bisa beliin dia sports car, Porsche, Range Rover, belikan ini segalanya. Ingat, itu akan membuat dia semakin bolong. Semakin lubang. Boleh. Ajari dia to earn it. Dan sambil dia mengusahakan itu, tentunya beda dengan pegawai. Kalau pegawai betul-betul earn it. Kalau anak itu earn it tapi ada kasih karunia. Tapi biarkan dia berusaha mengambil anak cowok. Harus memikul kuk pada masa mudanya. Baru ada masa harapan. Ada masa depan yang penuh harapan. Biar dia earn it. Jangan tiba-tiba dia datang ke perusahaan Anda mentang-mentang sekolah di Amerika. Lalu habis itu langsung ke top posisi. Jangan. Biarkan dia isi dulu dengan firman yang jadi daging. Biarkan dia jadikan firman itu lifestyle gaya hidupnya dulu. Untuk dia mencapai berkat tertentu. Jangan dihalalkan segala cara. Karena Anda akan membunuh putra mahkota Anda. Dari dalam. Benar. Karena itu cowok harus cari itu. Jadikan daging. Alangkah baiknya kalau kita sebagai orang tua ajarkan mereka tanggung jawab. Firman jadi daging itu bicara firman yang bukan teori. Firman yang betul-betul meresap jadi daging di orang itu. Kadang-kadang kalau kita makan, kita berdoa, Tuhan Yesus aku berdoa. Makanannya gak ketanggung jawab nih, makanannya yang lemak-lemak semua. Hamba berdoa dengan iman supaya tidak jadi daging. Gak bisa. Kalau makan bisa begitu doanya, apalagi kalau dengar firman harus berdoa begitu. Firman itu harus jadi daging di anakku. Lalu Tuhan akan kasih strateginya dengan Anda. Lihat putramu. Ya. Oke. Supaya firman yang aku katakan padamu, atau yang kau dengar di gereja, atau kau dapat tentang dia, jadi daging. Ini strateginya. Kau harus latih dia begini dan begitu. Janganlah uang menggelapkan Anda. Justru ini adalah firman bagi orang yang keluarganya makmur. Celakalah Anda jika anak Anda keluar lahir langsung makan dari sendok emas. Tanpa mengusahakannya. Emas itu akan mudah hilang pada zamannya. Cowok itu harus diajar tanggung jawab. Cewek disuruh dewasa dulu, umur 12 sama-sama. Tunggu dulu. Kalian selama nunggu jangan pikir cinta. Ada yang bilang I love you. Kasih barang kalau kalian gak pasti, jangan memanfaatkan. Bilang gak usah. Kita berteman aja dulu. Meskipun dia kasih jam yang mahal dan indah, jangan mau dulu. Jangan mau diikat. Bisa jadi itu kerangkengan atau emas.
Anda bisa beritahu dulu. Selama sama-sama 12-nya Anda benahi. Anda harus berpikir demikian rupa, sekalipun punya visi mengandung, cewek harus berpikir seperti ini. Aku bisa hidup tanpa laki-laki. Aku harus bisa. Aku punya satu pria di atas sana, Yesus Kristus, itu cukup bagiku. Tapi bukan berarti di sini semuanya jadi nggak perlu laki-laki, nggak perlu menikah. Enggak loh ya. Anda set dulu hidup Anda punya harga. Di launching dari itu, Anda masuk dalam hubungan. Sehingga penundukanmu nanti karena cinta. Istri saya serba bisa. Terus terang kalau kita diadu siapa yang bisa hidup tanpa siapa, saya harus ngaku, mungkin saya nggak bisa hidup tanpa istri saya. Kalau dia nggak ada saya, pasti dia sedih sekali. Paling tidak saya GR sekali ngomong begini. Tadi malam aja kita bicara over the phone waktu saya sama-sama FaceTime. Dia berkata, I miss you. Saya bilang juga, I miss you too. Dia bilang, aku semakin hari semakin butuh kamu. If you know my wife. Dia itu multitasker. Nggak ada juggler yang seperti saya lihat seperti istri saya. Baik pelayanan saya, baik itu anak, baik itu perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh dia. My goodness. Istri saya tunduk sama saya itu karena pilihan. Bukan karena dia nggak ada pilihan. Kalau tunduk karena nggak ada pilihan, itu namanya cinta terpaksa. Itu namanya ketakutan. Istri saya itu karena cinta sama saya, dia berkata, aku butuh kamu. Perempuan seperti itu. Saya ajari anak saya, Vanessa. Kamu harus pintar segala sesuatu. Pintar. Suatu hari nggak ada pria bisa menjajah kamu. Ya. Setengahnya sih saya nggak rela suatu hari dia menikah sama siapa. Saya harus tetap jadi cowok nomor 1 di hidupnya. Enggak sih. Tapi saya beritahu sama dia seperti itu. Suatu hari. Tapi di lain waktu saya beritahu sama Vanessa. Kamu suatu hari akan cinta sama seorang pria. Janganlah Daddy, jangan ngomong begitu. Enggak beneran. Daddy satu-satunya. Iya, Daddy satu-satunya. Saya bilang. Tapi suatu hari percayalah. Kamu akan cinta seorang laki-laki. Lebih dari Daddy. Cepat terima itu apa adanya sebelum Daddy berubah pikiran. Terus saya beritahu. Tapi kamu harus cinta dia. Karena pilihan. Kamu harus tunduk sama dia karena kasih. Karena firman Tuhan. Bukan karena kamu tidak punya pilihan. Kalau kamu ditinggal laki-laki, kamu mati. No! My daughter is much better than that. She needs no man. But God says she needs a man. Therefore she will be married one day. Kalian semua jangan mau dibodohi sama cowok. Saya nggak peduli kalau keluar sini, saya nanti dihajar sama beberapa cowok di sini. Aku nggak peduli. Di sini banyak satpamnya. Jangan anggap ini Pak Joni tampangnya begini, ini black belt. Sabuk hitam, sabuknya saja hitam maksudnya. Amin. Cowok, bangun dulu. Inimu loh. Kalian suatu hari jadi papa. Lu akan jadi papa. Akan ngatur suatu hari ini dan itu. Ininya. Oke, mengerti ya Bapak Ibu? Oke, kita lihat sekarang. Ini masih bisa lanjut sedikit ya, boleh ya? Masih oke ya. Cinta Bu Eja ya. Oke. Buka aja di Lukas 15 ayat 22 sampai 32, saya tunjukkan bagaimana laki butuh suatu pengakuan ya. Oke, karena itu penting sekali untuk ayah dan ibu, khususnya kalau punya anak cowok, bangun bagian kosong rusuknya. Itu bukan jodohnya nanti bangun. Nanti pada waktu Adam sudah dihadapkan dengan Hawa, dia tinggal berkata, wow man, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Lalu dia belajar mengasihi perbedaan di antara mereka sebagai tantangan untuk bersatu di dalam gambar rupa Allah. Nanti dia nggak bisa berkata, Hawa, kembali masuk ke dalam rusukku. Itu sama dengan seorang mama bilang sama anaknya, kamu kurang ajar banget nak, kembali masuk ke kandunganku. Yang mengisi kekosongan cowok tidak boleh cewek. Cowok bunuh diri karena patah hati itu bodoh sekali. Benar? Yang cowok punya jati diri tidak boleh ditemukan dalam cewek. Nggak boleh. Cowok punya jati diri harus temukan dalam Yesus, baru ada kepuasan batin. Dalam firman-Nya. Karena itu tidak tepat. Kita berbuat jahat karena kejar. Kayak contohnya anak-anak muda karena mengejar wanita. Meninggalkan iman karena seorang perempuan. Aduh, sayang sekali ya. Banyak itu yang kayak gitu. Nggak bisa. Kalian punya kekosongan, nggak bisa diisi dengan cewek. Nggak bisa. Kebanyakan cowok yang hubungan dengan papa mamanya sebagai perantara Allah tidak benar. Biasanya nanti di dalam hubungan pergaulan erat sekali dengan temannya,
Kalau ada apa-apa, bunuh diri sekalian. Karena itu, dari sejak muda, berbahagialah kalau kita kenal Tuhan. Kita lihat sekarang, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, ya, pasal 15 ayat 22 sampai 32, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Kita lihat berikutnya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Berhenti di sana sebentar, saya jelaskan sedikit. Ini cerita tentang si bungsu dan si sulung. Bapak di sini melambangkan Bapak di sorga, tapi bukan Bapak di sorga. Karena anak itu ketika kembali berkata, Bapak, aku berdosa sama Bapak sama sorga. Jadi ini tetap manusia, jadi saya boleh kritik ini. Saya bukan kritik ilustrasi atau firman ini sempurna, Yesus yang beri. Tapi saya bisa kritik figur ayah ini. Dia terhadap si bungsu, bagus sekali. Tapi sama si sulung, dia kurang memberi pengakuan. Lanjut. Coba ya, saya ajak Anda lihat kelemahan sang ayah dalam hubungannya dia dengan si sulung dan mendidik si anak besar ini. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Perhatikan sebentar. Si bapak ketika si bungsu pulang, bapak menyuruh pegawainya ambil lembu, itu disembeli. Dan ketika masih di grill atau di barbecue, kan ada waktu. Kok nggak dipanggil si sulung? Hayo. Kadang-kadang orang tua, saya bicara nggak sama anak muda, sekarang sama orang tua. Kadang-kadang kita merasa anak kita sudah baik, ya sepatutnya baik. Apalagi kalau cowok, apalagi papa sama anak cowok biasanya sangat menggampangkan. Dia baik, ya sudah seharusnya anakku kok. Dia baik, ya sudah sepatutnya dia berbakti sama orang tua. Kita lupa memberi pengakuan hanya karena mereka melakukan tugas dan kewajiban mereka sebagai anak. Anda harus tahu, orang tua, bahwa kita punya tanggung jawab mengisi gelas emosi putra-putri kita, khususnya putra. Supaya dia jangan cari di luar sana, lewat cewek, lewat tindakan bodoh, menembaki orang. Mama, aku masuk TV, halo papa, akhirnya kau mengakui kan sekarang? Dor. Jangan anggap karena anak kita melakukan apa yang benar, kita anggap sudah seharusnya, sepantasnya. Sehingga anak itu tahu bahwa dia berharga. Itu dari teori tahu, di gereja juga dengar firman. Tetapi dia menyadari bahwa dia berharga dari mulut pegawai papanya, dari mulut orang lain. Jangan wakilkan apa yang harus Anda katakan sendiri. Tiap malam saya datang ke anak-anak saya, termasuk kedua putra saya, yang anak kedua dan ketiga cowok. Saya rangkul mereka dan berkata, I am proud of you. I love you. Kadang-kadang kalau saya mau pergi kerja, udah keluar rumah, udah ditunggu meeting, saya kembali. Karena saya lihat anak saya sedang gambar Iron Man. Saya kembali, saya bisa aja anggap ya udah biasa anak saya yang kecil, saya tutup, saya datang, saya taruh tas kantor saya. Saya membungkuk sedikit dan berkata, do you know that your drawing is marvelous? Gambaranmu ini luar biasa. Itulah afirmasi. Anak saya yang cowok bisa kelihatan wajah bangga sekali. Padahal lo ya, gua nggak ngomong begitu pun apa ruginya, nggak ada. Tapi setelah itu saya langsung keluar rumah, saya lari, pakai lari. Tadinya jalan dan udah keburu, sekarang saya pakai lari. Gak apa-apa lari sedikit lebih capek lututnya. Demi anak itu mendapatkan daging di rusuknya. Go back, kembali. Anak Anda kerja di perusahaan, dia sudah umur 25, 20 sekian. Dia udah pulang, lulus sekolah dari luar negeri katakan. Dia sekarang kerja usaha perusahaan papanya. Dari waktu ke waktu Anda perlu berkata sama anak Anda, Papa seneng loh kamu kerja di perusahaan Papa. Jangan ngomong gitu. Apa? Istrinya bilang, ayo kasih pengakuan. Tadi Mama dengar khotbah di gereja, Pastor Philip ajarkan begini. Ngapain? Siapa yang sekolahkan dia? Aku kok. Uang siapa? Uang Papa, ya seharusnya dia kerja di perusahaan. Jangan sampai nanti perusahaan lain yang memuji dia. Bagus sekali pekerjaanmu. Karena pegawai ini, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Kok nggak tanya Papa? Kok tanya pegawai? Lihat pegawainya. Lebih baik dengar dari mulut Papa daripada dengar dari mulut orang lain. Lihat, lalu ia memanggil, udah, next. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Kok
Kok aku nggak tahu? Kok aku nggak diberitahu? Lihat ya, keluhan. Seringkali anak sulung ini dianggap jahat sama gereja ketika mendengarkan khotbah satu sisi saja. Anak sulung ini punya hak untuk komplain. Next. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayah yang baik rendah hati, mau ngalah. Tapi lihat. Next. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Ini orang lagi emosi, ini ngawur ngomongnya. Mana pernah ada orang gak pernah melanggar perintah itu. Tapi di sini anak itu harus ngotot untuk jual jasa. Karena dia jarang dapat pengakuan Papa. Inilah pria-pria yang keluar sana tembakin orang di Amerika. Itu contoh ekstrimnya. Aku gak pernah melanggar perintah Bapak. Berarti dia jarang dipuji sama ayahnya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Bapaknya bilang, alamak, ya sudah sepatutnya lah ya kamu kerja. Lihat ayat berikutnya. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Jawaban ayahnya. Kata ayah itu kepadanya, anakku, engkau selalu bersama dengan aku. Kan kita selalu bersama. Udahlah, yang penting kan hatinya. Makanya anak itu bolong rusuknya. Kan kita selalu bersama. Ini yang disebut dalam bahasa Inggris taking for granted those people who are close to you, who work for you. Ini yang namanya menganggap enteng dan remeh orang-orang yang sudah bekerja untuk Anda yang baik-baik saja. Tunggu sampai hilang baru kita cari. Dan segala kepunyaanku kan adalah kepunyaanmu, kan sama saja. Next. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Ayat ini berhenti lalu tidak ada lagi ilustrasinya. Mau tahu kenapa? Saya bisa bayangkan. Anak itu berkata, baik Pak, aku ngerti sekarang. Si anak sulung akhirnya hilang. Udahlah, kita harus suka cita loh untuk anak-anak yang bungsu. Papa itu gak ngerti. Papa itu gak paham. Aku gak ada masalah sama adik. Aku tuh cinta sama adik. Adik hilang itu aku doa tiap hari di ladang itu. Aku berdoa, Tuhan, aku sayang sama adikku. Gak pernah bertengkar. Dari kecil aku selalu jagain dia. Papa gak ada, papa kerja itu aku. Kalau dia mau dibully sama temen-temennya, aku pasang badan. Aku sayang adikku. Papa gak ngerti aku sayang adik. Papa jangan bilang lagi, ayo sayangi adik, sayangi adik. Aku sayang. Papa tidak sayang aku. Lu enggak, papa sayang. Papa gak pernah beritahu. Pergilah. Lalu ceritanya, si anak sulung jadi anak bungsu. Hilang. Tuhan memberikan kepada kita anak baik-baik. Terus terang orang tua, anak muda tutup telinga. Kita yang salah didik. Dengan tidak mendidik, kita telah salah mendidik. Kita tidak kembali taruh tas kantor kita. Dan berkata, you've done a great job. Papa senang sekali. Papa senang sekali. Saya punya anak sekarang yang selalu ikut sama saya companion itu Jeremy. Umur 9. 4 kali kebaktian, 3 kali dia datang, dia dengar, dia atas kemauan sendiri, bukan karena anak pendeta. Saya selalu pakai headset. Saya pasang headset, harus dia pasangin sini. Padahal terus terang kalau saya mau pasang sendiri, Pak, ini sendiri sudah dari tahun 2000. Saya sudah 14 tahun pakai alat itu. Saya merem tutup mata pun saya bisa tahu di mana buttonnya. Tapi saya suruh Jeremy yang lakukan semuanya. Dia yang nyalain. Kenapa? Saya mending repot sedikit. Tapi saya punya kesempatan sama anak. Di dalam suatu keadaan yang bukan hanya di rumah. Saya mau latih anak saya. Untuk bisa merasa setara dengan ayahnya. Bapak ibu saudara. Saya ajarkan ini tentang bagaimana dengan putra. Cepat aja langsung ke putri. Oke? Mau? Yang putri ya? Oke, yang putri ini perlu pewahyuan. Karena saya gak pernah jadi seorang wanita. Saya harus bicara bukan dari pengalaman. Harus dari pewahyuan. Kita sekarang lihat. Ayat 22. Nah, disinilah wanita muncul dalam permukaan. Oh, when God created man, He rested. When God created a woman, He and the man never rested. Ya, nggak ngerti, untung nggak ngerti, nggak apa-apa ya. Waktu Tuhan menciptakan pria, dia beristirahat. Hari Sabat kan, waktu Tuhan ciptakan wanita, sejak itu baik Tuhan maupun Adam si pria itu nggak pernah istirahat. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Perhatikan, bedanya Asterix dan Obelix apa? Asterix, setiap kali dia mau berantem sama tentara Roma, di dalam comic book itu, dia harus minum jamu dari si dukun
siapa namanya? Saya nggak tahu siapa, pokoknya itu dukunnya. Dia minum ramuan kuat. Setiap kali si Obelix minta minum, ditolak. Karena kenapa? Karena mereka yang lain perlu minum itu. Obelix dari sejak lahir kecemplung di dalam jamu. Oke, cowok cewek, saya mau beritahu. Siapa bilang makhluk lebih lemah itu perempuan? Secara fisik iya. Secara batin, kalian itu kuat. Kita cowok perlu minum ramuan. Cari jati diri di luar. Kalian dibangun dari rusuk. Gak perlu cari lagi. Kalian dari sejak lahir, dari DNA Hawa, dari ciptaan Allah, sudah kecemplung di jamu. Dengan kata lain, seorang pria lebih gak tahan ditinggal istrinya. Dia harus kawin lagi daripada seorang wanita ditinggal suaminya. Seorang duda lebih butuh kawin daripada seorang janda. Padahal perempuan itu seharusnya lebih lemah. Butuh proteksi, perlindungan, pergi malam-malam, belanja sendiri gimana. Tapi di batinnya strong. Ya, itu dia. Karena itu, perempuan tidak mencari jati dirinya dari luar. Dia temukan dari dalam. Jadi kalau cewek ya, patah hati ya, anak muda ya. Nangis-nangis, papa mama khawatir sekali. Ketok pintunya. Keluar makan. Gak mau. Ini sudah kiamat, ma, buat aku. Kiamat. Kenapa si Siwon sudah kawin, ma? Udah ya, nggak tahu dia patah hati. Papa mamanya berdoa, mesbah keluarga terpaksa. Tuhan, aku berdoa, putriku mau bunuh diri. Tenanglah, asal putri itu punya hubungan yang sehat dengan papa mama dan Tuhannya, nggak bisa bunuh diri. Keesokan harinya pagi-pagi, tiba-tiba ada satu cewek cantik melewat dari depan mereka. Duduk di meja makan pagi, sudah berdandan dan siap menghadapi hidup. Mama papanya garuk-garuk kepala. Kok bisa gini? Kemarin nangis-nangis, hancur dunia, kiamat sudah. Dia bilang, lalu ditanya, kenapa kamu? Sudah mah, sudah selesai. Aku udah lupakan dia. Hah? Aku mau bangun hidupku sekarang mah, aku mau pelayanan dulu. Papa mamanya pergi. Papanya bilang garuk-garuk kepala, kata kok bisa begitu ya? Mamanya langsung salami papanya, welcome to dunia perempuan. Kalian cowok kalah Hawa. Ngerti maksudnya? Kita Hawa, kalian Adam, kalian kalah Hawa. Cowok lain, patah hati, 2 bulan bisa gak keluar dari kamar. Dari sinilah kita harus tahu, perempuan jangan mau jual murah tubuhmu. Jangan mau jual murah hidupmu. Kalian dari kecil sudah diceburin di jamu. Kalian bukan perlu cari rusuk, kalian dibangun dari rusuk. Itulah pembelaan Tuhan pada yang lemah, Tuhan beri kekuatan lebih. Perempuan itu kan pengaruhnya alami. Siapa bilang sebenarnya cowok yang kejar cewek? Cewek yang kejar cowok. Lo gak percaya? Kalian set harga kalian. Kalau kalian pakai baju yang gak keruan, bukan berarti yang kita yang perlu pakai baju yang sangat konservatif, cuman kelihatan matanya saja. Enggak ya, enggak begitu. Nanti kita nggak tahu siapa yang datang ke gereja atau siapa yang nggak datang ke gereja. Nanti dokter nggak tahu apakah jemaatnya datang nggak tadi. Oke, dengar baik-baik. Asal kalian set harga kalian, jangan jadi murahan. Kalian tidak akan mengundang hidung jalang. Hidung jalang, hidung belang. Ya saya memang nggak pintar hidung-hidungan ya. Hidung belang kalian nggak akan. Tapi kalau kalian set, kalian punya standar. Nanti akan ada sekelompok laki-laki yang akan senang sama kalian. Sekalipun kalian tidak penuh punya tampang. Kalau kalian set standar kalian punya keluarga yang harmonis, itu laki-laki segan sama kalian dan bisa senang. Pasti ada marketnya setiap orang itu. Seperti yang tadi kebaktian siang saya sampaikan, setiap orang ada jalurnya sendiri dari Tuhan. Oke? Nah nanti dari katakan 10 orang yang mendekati kalian atau pernah atau ada simpatik segalanya, gak akan berani deketin kalian sampai kalian berikan tanda. Cowok itu gak berani kurang ajar, di tempat kerja juga sama. Jadi kalian, Anda semuanya yang sekarang yang perempuan di tempat kerja, karena 2 ganda suami istri sama-sama double pendapatan, karena membutuhkan keuangan dalam keluarga. Jangan khawatir kalau suami, kalau istri Anda cantik di tempat kerja, jangan khawatir dia akan selingkuh. Kalau dia nanti akan dikerjain sama istilahnya dikurang ajarin sama bosnya atau apa. Jangan takut. Orang laki itu suka nyerempet-nyerempet. Apalagi kalau cantik. Dari zaman Abraham istrinya, zaman Ishak juga istrinya sama Abimelek kan sudah cerita lama. Katakan istri Anda cantik. Lalu habis itu dia masuk ke kantor suatu hari, rekan atau bosnya dan berkata, bagus ya make upnya ya. Berbicara sesuatu yang gak sejahtera.
Cewek kalau tidak memberi setengahnya sih, saya nggak rela suatu hari dia menikah sama siapa. Saya harus tetap jadi cowok nomor 1 di hidupnya. Enggak sih. Tapi saya beritahu sama dia seperti itu. Suatu hari, tapi di lain waktu saya beritahu sama Vanessa, kamu suatu hari akan cinta sama seorang pria. Janganlah Daddy, jangan ngomong begitu. Enggak, beneran. Daddy satu-satunya. Iya, Daddy satu-satunya. Saya bilang, tapi suatu hari percayalah, kamu akan cinta seorang laki-laki lebih dari Daddy. Cepat terima itu apa adanya sebelum Daddy berubah pikiran. Terus saya beritahu, tapi kamu harus cinta dia karena pilihan. Kamu harus tunduk sama dia karena kasih, karena firman Tuhan. Bukan karena kamu tidak punya pilihan. Kalau kamu ditinggal laki-laki, kamu mati. No! My daughter is much better than that. She needs no man. But God says she needs a man. Therefore she will be married one day. Kalian semua jangan mau dibodohi sama cowok. Saya nggak peduli kalau keluar sini, saya nanti dihajar sama beberapa cowok di sini. Aku nggak peduli. Di sini banyak satpamnya. Jangan anggap ini Pak Joni tampangnya begini, ini black belt. Sabuk hitam, sabuknya saja hitam maksudnya. Amin. Cowok, bangun dulu. Ini loh. Kalian suatu hari jadi papa. Lu akan jadi papa. Akan ngatur suatu hari ini dan itu. Ininya. Oke, mengerti ya Bapak Ibu? Oke, kita lihat sekarang. Ini masih bisa lanjut sedikit ya, boleh ya? Masih oke ya. Cinta Bu Eja ya. Oke. Buka aja di Lukas 15 ayat 22 sampai 32, saya tunjukkan bagaimana laki butuh suatu pengakuan ya. Oke, karena itu penting sekali untuk ayah dan ibu, khususnya kalau punya anak cowok. Bangun bagian kosong rusuknya. Itu bukan jodohnya nanti bangun. Nanti pada waktu Adam sudah dihadapkan dengan Hawa, dia tinggal berkata, wow man, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Lalu dia belajar mengasihi perbedaan di antara mereka sebagai tantangan untuk bersatu di dalam gambar rupa Allah. Nanti dia nggak bisa berkata, Hawa kembali masuk ke dalam rusukku. Itu sama dengan seorang mama bilang sama anaknya, kamu kurang ajar banget nak, kembali masuk ke kandunganku. Yang mengisi kekosongan cowok tidak boleh cewek. Cowok bunuh diri karena patah hati itu bodoh sekali. Benar? Yang cowok punya jati diri tidak boleh ditemukan dalam cewek. Nggak boleh. Cowok punya jati diri harus temukan dalam Yesus, baru ada kepuasan batin. Dalam firman-Nya. Karena itu tidak tepat. Kita berbuat jahat karena kejar. Kayak contohnya anak-anak muda karena mengejar wanita. Meninggalkan iman karena seorang perempuan. Aduh, sayang sekali ya. Banyak itu yang kayak gitu. Nggak bisa. Kalian punya kekosongan, nggak bisa diisi dengan cewek. Nggak bisa. Kebanyakan cowok yang hubungan dengan papa mamanya sebagai perantara Allah tidak benar. Biasanya nanti di dalam hubungan pergaulan erat sekali dengan temannya. Kalau ada apa-apa bunuh diri sekalian. Karena itu dari sejak muda berbahagialah kalau kita kenal Tuhan. Kita lihat sekarang, tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, ya. Ayat 5, pasal 15 ayat 22 sampai 32, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Kita lihat berikutnya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Berhenti di sana sebentar, saya jelaskan sedikit. Ini cerita tentang si bungsu dan si sulung. Bapak di sini melambangkan Bapak di sorga, tapi bukan Bapak di sorga. Karena anak itu ketika kembali berkata, Bapak, aku berdosa sama Bapak sama sorga. Jadi ini tetap manusia, jadi saya boleh kritik ini. Saya bukan kritik ilustrasi atau firman ini sempurna, Yesus yang beri. Tapi saya bisa kritik figur ayah ini. Dia terhadap si bungsu, bagus sekali. Tapi sama si sulung, dia kurang memberi pengakuan. Lanjut. Coba ya, saya ajak Anda lihat kelemahan sang ayah dalam hubungannya dia dengan si sulung dan mendidik si anak besar ini. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian.
Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Perhatikan sebentar. Si bapak ketika si bungsu pulang, bapak menyuruh pegawainya ambil lembu, itu disembelih. Dan ketika masih di grill atau di barbecue, kan ada waktu. Kok nggak dipanggil si sulung? Hayo. Kadang-kadang orang tua, saya bicara nggak sama anak muda, saya sama orang tua. Kadang-kadang kita merasa anak kita sudah baik, ya sepatutnya baik. Apalagi kalau cowok, apalagi papa sama anak cowok biasanya sangat menggampangkan. Dia baik, ya sudah seharusnya anakku kok. Dia baik, ya sudah sepatutnya dia berbakti sama orang tua. Kita lupa memberi pengakuan hanya karena mereka melakukan tugas dan kewajiban mereka sebagai anak. Anda harus tahu, orang tua, bahwa kita punya tanggung jawab mengisi gelas emosi putra-putri kita, khususnya putra. Supaya dia jangan cari di luar sana lewat cewek, lewat tindakan bodoh menembaki orang. Mama, aku masuk TV. Halo papa, akhirnya kau mengakui kan sekarang? Dor. Jangan anggap karena anak kita melakukan apa yang benar, kita anggap sudah seharusnya, sepantasnya. Sehingga anak itu tahu bahwa dia berharga. Itu dari teori tahu. Di gereja juga dengar firman. Tetapi dia menyadari bahwa dia berharga dari mulut pegawai papanya, dari mulut orang lain. Jangan wakilkan apa yang harus Anda katakan sendiri. Tiap malam saya datang ke anak-anak saya, termasuk kedua putra saya, yang anak kedua dan ketiga cowok. Saya rangkul mereka dan berkata, I am proud of you. I love you. Kadang-kadang kalau saya mau pergi kerja, udah keluar rumah, udah ditunggu meeting, saya kembali. Karena saya lihat anak saya sedang gambar Iron Man. Saya kembali, saya bisa aja anggap ya udah biasa anak saya yang kecil, saya tutup, saya datang, saya taruh tas kantor saya. Saya membungkuk sedikit dan berkata, do you know that your drawing is marvelous? Gambaranmu ini luar biasa. Itulah afirmasi. Anak saya yang cowok bisa kelihatan wajah bangga sekali. Padahal lo ya, gua nggak ngomong begitu pun apa ruginya, nggak ada. Tapi setelah itu saya langsung keluar rumah, saya lari, pakai lari. Tadinya jalan dan udah keburu, sekarang saya pakai lari. Gak apa-apa lari sedikit lebih capek lututnya. Demi anak itu mendapatkan daging di rusuknya. Go back, kembali. Anak Anda kerja di perusahaan, dia sudah umur 25, 20 sekian. Dia udah pulang, lulus sekolah dari luar negeri katakan. Dia sekarang kerja usaha perusahaan papanya. Dari waktu ke waktu Anda perlu berkata sama anak Anda, Papa seneng loh kamu kerja di perusahaan Papa. Jangan ngomong gitu. Papa, istrinya bilang, ayo kasih pengakuan. Tadi Mama dengar khotbah di gereja, Pastor Philip ajarkan begini. Ngapain? Siapa yang sekolahkan dia? Aku kok. Uang siapa? Uang Papa, ya seharusnya dia kerja di perusahaan. Jangan sampai nanti perusahaan lain yang memuji dia. Bagus sekali pekerjaanmu. Karena pegawai ini, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Kok nggak tanya Papa? Kok tanya pegawai? Lihat pegawainya. Lebih baik dengar dari mulut Papa daripada dengar dari mulut orang lain. Lihat, lalu ia memanggil, udah, next. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Kok aku nggak tahu? Kok aku nggak diberitahu? Lihat ya, keluhan. Seringkali anak sulung ini dianggap jahat sama gereja ketika mendengarkan khotbah satu sisi saja. Anak sulung ini punya hak untuk komplain. Next. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayah yang baik rendah hati, mau ngalah. Tapi lihat. Next. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Ini orang lagi emosi, ini ngawur ngomongnya. Mana pernah ada orang gak pernah melanggar perintah itu. Tapi di sini anak itu harus ngotot untuk jual jasa. Karena dia jarang dapat pengakuan Papa. Inilah pria-pria yang keluar sana tembakin orang di Amerika. Itu contoh ekstrimnya. Aku gak pernah melanggar perintah Bapak. Berarti dia jarang dipuji sama ayahnya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan saya binaraga yang gede, lebih gede dari cowoknya. Lu mau berantem, ayo. Jangan begitu, itu gak baik. Kenapa Tuhan suruh perempuan dewasa dulu? Supaya kalian lihat dengan jeli. Pria masih dalam proses untuk cari rusuknya yang hilang, ditutup dengan daging atau ditutup dengan kesia-siaan. Kalau kalian ketemu dengan cowok bilang I love you, jangan percaya langsung. Cek dulu bagian sininya. Udah keisi dengan daging enggak? Kalau enggak,
nanti kalian suatu hari akan dipaksa isi bagian itunya lewat seks. Akan dipaksa untuk isi ininya lewat posesif. Kamu kalau sampai tinggalkan aku gak ke gereja, aku gak mau jadi orang Kristen lagi. Bayangin, ada loh yang kayak gitu, pacaran baru sebentar, yang cowok udah ngancem-ngancem. Sampai kamu putuskan aku putus sama Tuhan Yesus. Kalian akan disuruh mengisi sebuah lubang tanpa ada tumpuan. Sengsara wanita yang dijadikan slave oleh prianya atau jadikan budak. Tidak boleh. Ini bukan kalian isi. Tulang rusuk itu harus diisi dengan daging. Hawa dikeluarkan untuk didewasakan. Sang pria harus menemukan daging itu sendiri di luar Hawa. Hanya pria beginilah yang bisa membahagiakan kalian. Hanya pria dan laki beginilah yang bisa suatu hari jadi papa buat anak-anak kalian. Perempuan harus punya visi mengandung. Karena dikatakan di Alkitab sakit bersalin itu menyelamatkan, merupakan pengharapan kaum Hawa. Maksudnya apa? Bukan tugasnya hanya seperti Queen Bee. Di rumah jadi ibu rumah tangga mengandung lebih banyak anak seperti peternakan. Bukan. Kalian harus punya visi. Kalian sekarang masih cinta hidup, cinta muda ke masa muda. Karena kalian belum punya momongan. Tapi setiap anak perempuan dari sejak lahir langsung suka, contohnya. Ini saya nggak ada perkecualian tentunya, tetapi pada umumnya suka boneka. Kelihatan sesuatu itu langsung bayangin. Kalau anak cowok kelihatan anak kucing, langsung ditarik kanan kiri, dibuat lempar-lemparan bola. Kalau anak cewek, lihat anak kucing, anak anjing, langsung dipeluk begini. Ada yang namanya insting mama dari sejak kecil. Makanya ada boneka yang diganti diaper segala. Ada boneka yang dikasih susu segala. Saya pikir ngapain? Lu nggak tahu susahnya ya. Tapi itu sudah insting. Ya. Kalian harus punya visi itu mengandung. Yaitu suatu hari. Jangan terkesan hanya karena pria itu modelnya seperti Korea di TV-TV. Sekorea-Korea apapun dia, siwon rawon segalanya. Suatu hari dengar yang cewek, kalian akan lebih cinta, tanda kutip. Gak boleh lebih cinta anak dari suami. Tapi kalian punya insting suatu hari akan jauh lebih cinta sama anak yang kalian kandung dan lahirkan daripada sama suami. Paling tidak sementara. Pernah lihat anak anjing kalau melahirkan? Papanya masuk aja. Dulunya jatuh cinta. Oh, I'm falling in love. Tapi sekarang punya anak. He's my world. Suatu hari kalau kalian salah menikah, kalian akan melihat penyiksaan neraka di atas muka bumi ketika kalian lihat papanya anak-anak. Suami yang kau pilih karena kegantengannya, karena bualan gombalnya, karena uangnya, karena mobilnya, semuanya karena perusahaan papanya, akan menjadi kutuk anak yang paling kau cintai. Kau rela mati untuk anak itu. Kamu harus punya visi mengandung suatu hari. Mau pilih seorang pria, kalian harus pilih yang rusuknya bukan sundel bolong. Paham ini? Karena itu papa mama jangan ajari anaknya begini. Yang penting ya, kamu sama keluarga itu Yuchen. Jangan lacurkan anakmu. Kebahagiaannya tidak tergantung itu. Kalau Anda memang punya duit papa mama, mending dapat menantu yang sekolahnya baik. Dan tentunya jangan terlalu tangganya terlalu ini ya, luas, terlalu terpisah sehingga konglomerat cari gadis desa. Nanti nggak nyantol, nggak nyambung ngomongnya sama lingkungannya. Paling tidak pendidikan salah satu alasan dan kebudayaan. Mendingan ya, menantu Anda kerja di perusahaan Anda, dikasih saham nanti. Kalau dia memang orang bertanggung jawab, biarkan anak dan menantu Anda itu hidup bahagia dengan uang hasil mereka. Anda bantu diam-diam. Mendingan begitu daripada kawin sama Yu Chen dan tapi dipukuli Aisang Ike Puhui Ciatoren. Anaknya mengandung 9 bulan, pulang ke rumah mama setiap bulan dalam 9 bulan itu pulang ke rumah mama. Suamiku nggak pulang ke rumah. Kemana? Dugem sama teman-temannya. Yu Chen, betul. Yu Chen, so what? Jangan lacurkan anakmu. Anakmu terlalu berharga. Kalau pria juga sama. Jangan suntik melulu dengan keuangan hanya karena mentang-mentang kita bisa beliin dia sports car, Porsche, Range Rover, belikan ini segalanya. Ingat, itu akan membuat dia semakin bolong, semakin lubang. Boleh, ajari dia to earn it, dan sambil dia mengusahakan itu,
Tentunya beda dengan pegawai. Kalau pegawai betul-betul earn it. Kalau anak itu earn it tapi ada kasih karunia. Tapi biarkan dia berusaha mengambil anak cowok. Harus memikul kuk pada masa mudanya. Baru ada masa harapan. Ada masa depan yang penuh harapan. Biar dia earn it. Jangan tiba-tiba dia datang ke perusahaan Anda mentang-mentang sekolah di Amerika. Lalu habis itu langsung ke top posisi. Jangan. Biarkan dia isi dulu dengan firman yang jadi daging. Biarkan dia jadikan firman itu lifestyle gaya hidupnya dulu. Untuk dia mencapai berkat tertentu. Jangan dihalalkan segala cara. Karena Anda akan membunuh putra mahkota Anda. Dari dalam. Benar. Karena itu cowok harus cari itu. Jadikan daging. Alangkah baiknya kalau kita sebagai orang tua ajarkan mereka tanggung jawab. Firman jadi daging itu bicara firman yang bukan teori. Firman yang betul-betul meresap jadi daging di orang itu. Kadang-kadang kalau kita makan, kita berdoa, Tuhan Yesus aku berdoa. Makanannya gak ketanggung jawab nih, makannya yang lemak-lemak semua. Hamba berdoa dengan iman, supaya tidak jadi daging. Gak bisa. Kalau makan bisa begitu doanya, apalagi kalau dengar firman harus berdoa begitu. Firman itu harus jadi daging di anakku. Lalu Tuhan akan kasih strateginya dengan Anda. Lihat putramu. Ya. Oke. Supaya firman yang aku katakan padamu, atau yang kau dengar di gereja, atau yang kau dapat tentang dia, jadi daging. Ini strateginya. Kau harus latih dia begini dan begitu. Janganlah uang menggelapkan Anda. Justru ini adalah firman bagi orang yang keluarganya makmur. Celakalah Anda jika anak Anda keluar lahir langsung makan dari sendok emas. Tanpa mengusahakannya. Emas itu akan mudah hilang pada zamannya. Cowok itu harus diajar tanggung jawab. Cewek disuruh dewasa dulu, umur 12 sama-sama. Tunggu dulu. Kalian selama nunggu jangan pikir cinta. Ada yang bilang I love you. Kasih barang kalau kalian gak pasti, jangan memanfaatkan. Bilang gak usah, kita berteman aja dulu. Meskipun dia kasih jam yang mahal dan indah, jangan mau dulu. Jangan mau diikat. Bisa jadi itu kerangkengan atau emas. Anda bisa beritahu dulu. Selama sama-sama 12-nya, Anda benahi. Anda harus berpikir demikian rupa, sekalipun punya visi mengandung, cewek harus berpikir seperti ini. Aku bisa hidup tanpa laki-laki. Aku harus bisa. Aku punya satu pria di atas sana, Yesus Kristus, itu cukup bagiku. Tapi bukan berarti di sini semuanya jadi nggak perlu laki-laki, nggak perlu menikah. Enggak loh ya. Anda set dulu hidup Anda punya harga. Di launching dari itu, Anda masuk dalam hubungan. Sehingga penundukanmu nanti karena cinta. Istri saya serba bisa. Terus terang kalau kita diadu siapa yang bisa hidup tanpa siapa, saya harus ngaku, mungkin saya nggak bisa hidup tanpa istri saya. Kalau dia nggak ada saya, pasti dia sedih sekali. Paling tidak saya GR sekali ngomong begini. Tadi malam aja kita bicara over the phone waktu saya sama-sama FaceTime. Dia berkata, I miss you. Saya bilang juga, I miss you too. Dia bilang, aku semakin hari semakin butuh kamu. If you know my wife. Dia itu multitasker. Nggak ada juggler yang seperti saya lihat seperti istri saya. Baik pelayanan saya, baik itu anak, baik itu perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh dia. My goodness. Istri saya tunduk sama saya itu karena pilihan. Bukan karena dia nggak ada pilihan. Kalau tunduk karena nggak ada pilihan, itu namanya cinta terpaksa. Itu namanya ketakutan. Istri saya itu karena cinta sama saya, dia berkata, aku butuh kamu. Perempuan seperti itu. Saya ajari anak saya, Vanessa. Kamu harus pintar segala sesuatu. Pintar. Suatu hari nggak ada pria bisa menjajah kamu. Ya. Ditutup dengan ditutup dengan Mercy, Jaguar, Bentley, Rolls Royce juga nggak akan pernah puas. Nanti sudah kaya cari lagi, aku nggak bisa cuman dengan satu istri, harus lebih dari ini. Nggak mau kalah dong. Aku mengenapi firman. Salomo berapa ceweknya? Iya, tapi Salomo gimana dipukul sama Tuhan? Dia harus. Kalau yang namanya cowok tak peduli usianya berapa, apalagi kalau sekarang mereka masih dipercayakan di bawah kuasa Anda di dalam rumah Anda, yaitu anak, dan mereka belum akil balik atau mereka belum meninggalkan rumah, ketahuilah kebutuhan setiap pria adalah bagian tulang rusuk yang kosong itu harus tutup daging. Daging itu bicara tentang Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu menjadi daging. Harus tutup sama Yesus, sama firman. Dan itu harus lewat pengaruh orang tua. Karena itu mau hancurkan anak Anda, yang cowok gampang. Bilang aja goblok loh. Mau hancurkan anak perempuan gampang. Kamu tuh jelek. Harus ditutup dengan daging. Daging harus ditutup. Daging itu bicara tentang Yesus,
firman Tuhan dan firman Allah lewat pengaruh kita. Demikian juga laki-laki yang masih kekanak-kanakan di dalam padahal usianya sudah 50 ke atas. Mereka akan di luar sana mengejar apa mereka nggak tahu. Mereka akan menemukannya, hampir mendapatkannya, tapi luput dari tangannya ketika diranjang pesakitan sebelum meninggal dunia. Mereka berkata menangis, apa yang telah kucapai? Nggak tahu, aku punya segalanya. Mereka tidak mencapai sesuatu di luar sana. Banyak orang itu diluncurkan bukan dari rasa aman untuk menggapai sukses hidupnya. Itulah sebabnya nanti banyak jadi monster-monster nggak keruan di luar sana. Karena itu dari gereja, orang laki siapapun juga harus diluncurkan dari rasa aman dengan Bapak. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyak orang mencari itu. Cowok itu membutuhkan sesuatu. Kalau mereka nggak dapat, coba lihat ya. Di Amerika contohnya. Orang-orang yang tembakin orang lalu bunuh diri itu semuanya kebanyakan apa? Cowok. Mereka nggak dapat pengakuan. Nggak dapat itu. Dari kecil tidak ada pengakuan dari bapaknya. Dari ayahnya. Tidak ada pengakuan dari orang tua. Dan dengan demikian mereka kekosongan mereka tidak terisi. Firman Tuhan hanya jadi teori. Orang tua itu yang bisa mencerna firman itu lewat kasih dan perhatian. Lewat kata-kata peneguhan dalam diri anak-anaknya. Dan lewat koreksi juga dan teguran dengan kasih. Bukan yang menjatuhkan. Teguran yang bukan membunuh karakter. Tapi teguran yang sifatnya memperbaiki kelakuan. Meskipun diberi disiplin, diberi konsekuensi. Tapi ujungnya adalah untuk mendorong anak itu berubah. Bukan untuk mengapok-ngapokkan dia. Kalau seperti itu, anak itu nanti keluar sana liar. Tembak banyak orang, lalu bunuh diri demi dapat pengakuan. Malah justru dihujat oleh masyarakat. Tujuannya sebenarnya satu kok. Dia mau tujuan sama papa-mamanya. Look, I'm not a loser as you said I was. Aku bukan pecundang yang seperti kalian katakan. Aku nggak bodoh, aku nggak goblok. Lihat, lihat sekarang seluruh dunia aku terkenal. Dor, mati. Kasiannya mereka konyol sekali. Mereka kira mereka terkenal, tapi mereka justru dibenci. Menurut saya, problem itu dimulai dari rumah. Dia nggak pergi ke bioskop tembakin orang karena orang lihat film Batman. Karena dia anti Batman, dia lebih suka Captain America. Itu menurut saya adalah cowok-cowok yang lapar di luar sana. Lapar kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya anak cowok. Dan kalau kita sekarang adalah anak cowok. Sekarang kita mengerti. Firman ini harus diartikan dua sisi. Pedang itu bermata dua. Bagi orang tua, terimalah firman ini sebagai saran. Untuk kita memperbaiki cara kita mendidik anak cowok kita. Bagi anak-anak cowok di sini, firman ini terimalah sebagai kekuatan. Jangan kita beralasan, oh jadi aku sekarang ini begini terpuruk karena papaku. Jangan salahkan orang. Anda sekarang sudah tidak pakai diaper dan popok. Anda bisa memutuskan buat salah atau benar. Jangan salahkan orang tua. Firman ini harus diartikan dua. Bagi mereka yang mau melihat orang lain berubah, dia sendiri harus berubah dulu. Kalau kita mau melihat anak kita jadi benar, kita dulu harus benarkan cara kita membesarkan mereka. Bagi anak-anak, jangan lihat orang tua dan berkata, oh karena papa, atau karena mama. No. Kalian udah besar, kalian putuskan sendiri. Selama kalian punya bapak di sorga, kayak Redo tadi. Redo gak keliaran di jalanan kan? Malah pimpin pujian di PRJ kan? Dia gak keliaran kan? Saya gak memberi alasan pada anak-anak muda di gereja kami. Karena orang tuanya tidak berfungsi, maka mereka bisa seenak sendiri. No! Redo juga enggak. Mamanya dibunuh. Dan dia dengar sekarang saya khotbah begini, dia gak tahu di mana. Saya tidak kasih alasan, papa mamanya cerai. Gak kasih alasan. Untuk dia jadi orang yang berkeliaran. Selama kita memanggil Yesus, melalui Yesus, Bapa kami yang ada dalam sorga, kalian semua tidak bisa dihancurkan. Gak punya papa mama yatim piatu pun Tuhan adalah ayah bagi yang tidak berpapa. Suami bagi yang tidak bersuami. Amin. Oke, jadi ayat ini, firman ini harus diartikan masing-masing telinga akan beda artinya. Prinsipnya sama, aplikasinya sendiri-sendiri, oke? Karena ini firman yang paling gak gampang untuk dikhotbahkan. Mau tahu kenapa? Karena di sini bukan seminar parenting, kalau gitu aja gampang satu sisi. Di sini bukan hanya anak muda, kalau gini gampang bicara soal hati bapak, kelar sudah. Di sini ada yang muda, belum menikah, udah menikah, belum punya anak, udah punya anak, anaknya kecil, anaknya baik, ada yang anaknya besar, anaknya sekarang udah gak keruan, ada anaknya yang ada yang sudah tua, ada yang sudah punya cucu, aduh semuanya. Artikan sendiri, oke? Ya, tapi kita pahami dulu dari ciptaan Allah ini bahwa pria itu dilahirkan dengan suatu handicap,
dan handicap itu adalah blessings in disguise atau berkat yang terselubung. Sebenarnya seorang pria diciptakan dari kecil waktu lahir sudah harus mencari jati dirinya. Dan kalau dia temukan Kristus, dia akan menjadi hamba Allah dalam bidangnya. Dan siapa yang membantu dia untuk menemukan Kristus? Kalau belum terlambat nih, orang tua. Kalau nggak punya orang tuanya nggak berfungsi, jangan beralasan. Anda bisa cari langsung dari Bapa. Tapi yang belum telat, alangkah baiknya. Orang tua tidak hanya menyuapi dia bubur bayi ketika dia kecil, lalu suapi dia makan dan minum susu. Lebih penting daripada itu, belajarlah seni menyuapi anak dengan God's image dan gambar dan rupa Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi cowok itu harus mencari sesuatu. Karena itu yang wanita sekarang saya kasih sedikit aplikasi buat di sini cewek-cewek yang nanti dikejar sama cowok-cowok. Siapa di sini yang pernah dikejar sama cowok? Angkat tangan. Masa nggak pernah? Tadi dikejar Asyir, suruh maju ke depan. By the way, Redo, mereka tadi maju ke depan itu bukan awal-awalnya untuk puji-pujian, tapi karena tempatnya penuh. Nggak ada kursi lagi, tapi puji Tuhan tetap maju ke depan dan semangat luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Allah. Yang pernah dikejar, ya gini. Bukan dengan kebetulan, ketika seorang anak pria bersama dengan anak perempuan sama-sama umur 12, yang cewek tinggi dulu. Tinggi dulu. Betul nggak? Lalu juga dewasa dulu cara berpikirnya. Yang cowok kelihatan kayak adik-adiknya. Tapi nanti kalau sudah umur 17, lain cerita. Mau tahu kenapa Tuhan buat itu, anak muda? Karena nanti suatu hari terkemudian akan jadi terdahulu. Kalian terdahulu. Yang cewek duluan akan jadi terkemudian. Kalian harus menyerahkan hidupmu sama seorang cowok loh lain kali. Karena itu Tuhan suruh kalian cepat dewasa dulu supaya nggak bingung dengan itu. Duduk sambil kalian benahi diri. Sekolah yang baik, dapat banyak keahlian supaya suatu hari penundukan diri kalian pada cowok kalian. Bukan karena terpaksa. Kalau kalian punya penundukan karena takut, jangan jadi wanita yang tidak berdaya tanpa pria. Kalau kalian nundukkan diri, itu karena gambar dan rupa Allah. Karena seorang wanita tidak sempurna sampai dia memiliki seorang laki-laki yang bisa dia hormati. Kalau kalian nundukkan diri, itu karena kasih suatu hari dengan suami. Bukan karena kalau suamiku tidak mau nanti gimana. Siapa yang kasih aku makan segalanya. Makanya perempuan tidak boleh bodoh. Perempuan harus pintar. Jadi kalau suatu hari tunduk sama suaminya, karena kasih. Kalau kalian dibukakan pintu, itu karena kalian sebagai wanita berharga, layak dilayani. Bukan karena kalian malas, gak kuat buka pintu sendiri. Betul atau enggak? Kalau perlu jadi. Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, Jesus, we pray. Sekarang semua dari depan sampai belakang, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku sembah Engkau. Sekali lagi, cuma Tuhan saja, ku sembah Engkau. Hanya Kau satu, Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan tiada yang lain. Tuhan tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan tiada yang lain. Tuhan tiada yang lain. hanya Kau Yesus.
hanya Kau satu di hatiku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Dialah yang disembah, ditinggikan, puji Tuhan. Hosana, haleluya, haleluya, haleluya. Anda senang menjadi anak Tuhan? Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cinta Yesus semakin mendalam. Dia sungguh-sungguh mulia, Dia luar biasa, bukan? Yesus tercinta, haleluya. Saya persilakan Anda duduk dulu. Ya, praise the Lord. Hari ini saya senang sekali bisa datang setelah yang lalu terhalang karena akibat letupan Gunung Kelut. Dan kami datang ingin membawa berkat. Setiap kali kami datang kemari inginnya memberkati. Dan kali ini saya tidak datang dengan sendirian. Selain ditemani dengan companion saya yang selalu setia, Bapak Joni, saya ditemani juga kali ini datang dengan tim PAW Gereja Mawar Sharon tempat saya gembalakan di Surabaya, yang membawa albumnya hari ini. Dan mereka adalah orang-orang yang saya kenal secara pribadi. Mereka bukan performer. Mereka adalah penyembah. Redo contohnya, pemimpin pujian tadi, yang mengaku umur 30 padahal kelihatan masih 13. Bulan depan menikah, Redo itu tadi yang memimpin pujian. Puji Tuhan. Semua ada ceritanya. Saya ceritakan sedikit berhubungan dengan khotbah saya. Redo tidak punya figur papa mama. Bukan karena yatim piatu, papa mamanya bercerai di masa dia masih muda belia. Papa menikah lagi, mama juga. Dan ibu kandung Redo dibunuh sama papa tiri. Ditusuk dan meninggal dunia. Redo pernah masuk di dalam acara yang saya selalu menjadi hostnya, Before 30. Sebentar lagi sih, 1:30 nanti. Setiap minggu. Pernah kesaksian bagaimana dia datang pergi keluar pulau untuk jenguk bapak tirinya yang meringkuk di dalam penjara. Redo datang khusus untuk memberitahu kepada beliau bahwa Redo sudah mengampuni dia. Dan mereka berpelukan. Selama kita adalah anak Tuhan, tidak ada alasan untuk kita jadi orang yang tidak benar. Kita punya Bapak yang memadai di sorga, Bapa di sorga. Bapak kita itu cukup bagiku. Yesus cukup bagiku. Tidak ada alasan di sini kurang figur papa, figur mama kek lalu jadi kriminal. Tidak ada alasan juga untuk kita berkata, aku nggak dekat sama ayah maupun ibu, makanya aku jatuh melulu di dalam dosa kebiasaan buruk. Kalau kita punya Bapa di sorga, cukup. Bapak kita kasihnya itu cukup dipinjam seluruh orang tua di dunia ini masih berlebihan untuk diberikan kepada mereka yang yatim piatu. Untuk diberikan kepada mereka yang punya papa mama namun tidak berfungsi di dalam rumah tangga, yang bertengkar melulu. Yang gak cerai, tapi sudah pisah. Sekalipun gak pisah, tapi tidak pernah damai sejahtera di rumah. Saya mau beritahu kepada semua kita, karena kita semua adalah anak seseorang, tidak cuma anak-anak muda ini. Dan hari ini, saya mau bicara soal itu. Tapi jangan lupa dulu ya, nanti lagu-lagu tadi yang Anda dengarkan ini, ada lagu keluar dari hati diciptakan oleh orang-orang seperti Redo tadi. Gak hanya Redo, ada banyak juga, ada Kiki, dan ada yang lain-lainnya dari gereja. Saya ingin bagikan kepada Anda, di luar sana ada GMS live recording, Gereja Mawar Sharon Surabaya live recording, DVD maupun CD-nya. Lagu-lagu ini favorit keluarga kami, saya, istri, dan anak-anak. Kami selalu dengarkan lagu-lagu seperti tadi yang nyanyikan, oh betapa lebarnya, panjangnya kasih Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Anda bisa dapatkan di luar sana, saya nggak tahu apakah masih ada. Tapi coba berebut nanti sendiri, saya nggak tahu apakah masih cukup untuk semua jemaat. Nikmati lagu-lagu ini sebagai kesembuhan di dalam hati. Nah, sepanjang kebaktian hari ini saya lihat ada jemaat yang datang gak cuma sekali loh ya. Udah ada yang 3 kali yang Bapak Ibu di sana. Ada banyak yang datang. Karena hari ini pagi ini saya khotbah tentang bagaimana meraih mimpi. Kebaktian 2 sebelum ini dan yang sekarang ini lebih berhubungan seri. Karena saya bicara soal keluarga. Di kebaktian sebelum ini saya bicara tentang parenting series. Atau gimana membesarkan anak. Jangan khawatir yang anak-anak muda. Apakah khotbah seperti ini relevan? Oh, karena kita juga anak, jadi relevan. Saya ajarkan tadi peran papa mama yang beda. Gimana kita bisa berhubungan dengan masing-masing. Dan gimana kalau kita adalah orang tua.
kita bisa melihat bahwa ayah dan ibu harus saling melengkapi. Nah, kebaktian ini sekarang saya lanjutkan. Saya mau bicara soal tulang rusuk. Nah, yang di depan sini semuanya langsung tepuk. Ya toh? Dengar-dengar ada tepuk tangan. Tepuk tangan jangan setengah tangan. Ayo tepuk tangan yang benar-benar mau tepuk tangan. Tapi kalau bicara soal tulang rusuk, nggak melulu soal pasangan hidup. Tulang rusuk bicara tentang ciptaan Allah. Gambar rupa Allah yang sempurna yaitu pria dan wanita. Saya mau lanjutkan khotbah saya kebaktian sebelumnya di sini. Sehingga kita yang jadi orang tua bisa mengerti bedanya putra dan putri. Dan kita anak-anak muda tahu bagaimana berhubungan dengan orang tua kita. Ini adalah sebuah pesan Tuhan yang akan relevan buat tua maupun muda. Bujang, lajang, atau menikah. Mari kita buka sama-sama Kejadian pasal yang pertama. Ayat 26 langsung kepada penciptaan. Tulang rusuk. Judulnya, memahami diri sendiri di mata Allah. Atau bagi orang tua, memahami putra dan putri kita. Siapa di sini sudah punya anak? Angkat tangan. Nggak peduli anaknya besar, kecil, pokoknya anak. Angkat tangan semuanya kalau yang punya anak. Iya, tunggu dulu jangan diturunin. Saya harus... Oke, ini kalau panorama, luas sekali. Oke, turunkan tangan. Siapa yang nggak punya anak? Belum punya anak, angkat tangan. Oke, oh puji Tuhan yang sini banyak yang angkat tangan. Jangan sampai loh ya di luar nikah, awas. Ayat 26 Kejadian pasal 1, ayat 26 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama dengan keras, serentak. Kita baca dengan teliti. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan sebentar ayat 26 dan 27. Allah menciptakan seorang manusia di pasal pertama. Hawa belum ada. Tapi mengapa Allah berkata, aku menciptakan laki-laki dan perempuan, sedangkan yang wanita belum diciptakannya? Pada dasarnya di mata Allah, perempuan dan laki-laki mereka berdiri setara. Jadi sebelum Hawa diciptakan, Tuhan sudah ciptakan Hawa di dalam Adam, jangan bingung. Jadi kalau hari ini dunia berkata yang laki-laki kenapa kayak cewek nangis dalam hadirat Tuhan, jangan percaya. Allah menciptakanmu bisa nangis. Cowok juga harus berperasaan. Karena Hawa pun diciptakan dari kita. Itulah sebabnya di rumah yang tidak punya patron yang sehat, papa taunya kerja nggak pernah pulang. Ai sangi ke puhui jadiran. Papa nggak pernah pulang. Kita mulai mengerti, oh gitulah dunia maskulin. Cowok itu di luar sana kerja, have fun, selingkuh. Pulang ke rumah, asal bisa bawa uang, cukupkan pendidikan anak, dan segala kebutuhan untuk beli makanan di pasar, untuk masak di sana, untuk bisa gaji sopir, gaji pembantu, udah cukup. No. Cowok juga harus tangannya berlumuran, mau mengotorkan tangannya untuk ngatur rumah tangganya. Saya mau coba membenarkan maskulinisme, kepriaan, sebelum anak-anak muda di depan kita ini beranjak jadi kepala keluarga suatu hari. Saya luruskan sedia payung sebelum hujan. Hawa diciptakan di dalam Adam sebelum dikeluarkan. Lalu kenapa Tuhan harus pisahkan Hawa dari tubuh Adam? Bukan berarti di dalam Adam hamil 9 bulan ada Hawa. Enggak loh ya. Belum ada si Hawa, tapi sifat Hawa sudah di dalam DNA-nya. Kenapa dipisahkan? Karena manusia baru bisa sempurna dikala ada perbedaan. Karena itu suami istri perhatikan. Perbedaan yang Anda lihat pada pasangan Anda, yang Anda keluhkan setiap hari kalau dia itu kayak gitu. Jangan kalau suaminya berkata, istriku kok begitu ya. Jangan melulu komplain, karena itu daripadamu. Untuk membentuk supaya Anda sempurna dalam kasih. Istri juga sama. Ini loh suamiku ini.
Jengkelin. Itu kan nama artis. Jengkelin. Ih, gua kesel sama suamiku ini. Orang kok begitu. Tunggu dulu. Dia begitu, makanya Anda dibutuhkan dalam hidupnya. Jangan marahi, jangan kutuki, jangan ceraikan. Oleh karena itulah Tuhan memisahkan Anda dari rusuknya, dibangun dari rusuknya, supaya Anda lengkapi, tutupi bagian yang dimana dia kehilangan rusuk itu. Kekurangannya adalah PR Anda. Kelemahannya adalah peran Anda untuk isi dan lengkapi. Suami nggak teliti, dibodoh-bodohin. Justru karena karena itulah Allah meletakkan Anda di sampingnya sebagai pendamping. Supaya dia sebelum tanda tangan, baca dulu dengan teliti yang dia tanda tangani. Andalah extra eyes atau mata ekstra itu. Jadi bayangkan di ayat 26 dan 27, sebelum ada Hawa, Allah berkata, aku menciptakan gambar dan rupaku dalam pria ini, laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan setara, namun tak sama. Tuhan pisahkan mereka, sifat juga beda. Kelamin tentunya, tubuhnya, jadi jangan bingung. Ayat ini, firman ini relevan buat semua, karena di sini kalau nggak pria, ya wanita. Berbahagialah mereka yang tidak berdiri di tengah-tengah. Mari kita pahami diri sendiri. Kenapa kita diciptakan jadi cowok? Kenapa jadi cewek? Cowok jangan ingin jadi cewek ya. Udah banyak cewek di dunia ini. Cewek nggak usah feminisme, mau jadi cowok. Udah keliaran banyak cowok di luar sana. Jadilah sesuai dengan ciptaan Allah. Anda nggak bisa langgar itu. Selama orang memungkiri panggilan, contohnya orang gay dan lesbian. Lihat ya. Selalu dalam pasangan-pasangan itu, selalu ada yang cowok, ada yang cewek, betul nggak? Sampai mau pembengkokan daripada ciptaan pun tidak bisa menghapus sidik jari Tuhan dalam ciptaan. Mau lesbian kek, ada dua perempuan gandengan tangan ciuman kek, salah satunya kayak cowok. Betul nggak? Orang yang gay juga sama, cowok sama cowok, sama-sama kumis berciuman. Salah satu kewanita-wanitaan, yang satu memerankan peran sebagai laki-laki. Sampai kapanpun bagaimana engkau bisa lari, hai ciptaan Tuhan yang paling mulia manusia, dari gambaran rupa Allah. Gimana kau bisa lari dari roh Allah? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Sampai kapanpun sidik jari Tuhan ada dalam ciptaan, tidak bisa dilanggar. Mau ganti peraturan di Amerika, gay marriage diokekan dan sebagainya, tetap seorang laki tidak bisa bahagia sampai dia menerima jati dirinya sebagai pria sesuai dengan gambar rupa Allah. Seorang wanita tak pernah puas batinnya, sekalipun lewat lesbian, dia tidak akan pernah menemukan jati diri sesungguh sampai dia menerima takdir. Kali ini kita boleh percaya, ciptaan Allah bagi dia menjadi seorang wanita sesuai gambar rupa Allah. Demikian juga cara kita mendidik anak kita. Jangan sampai salah. Kita harus mengerti mengapa Tuhan ciptakan cowok dan cewek. Kenapa dipisahkan dalam pernikahan. Anda sudah paham, barusan saya berikan pewahyuan. Supaya saling lengkapi. Kalau saya lihat istri saya ngomel tentang sesuatu tentang dia. Saya nggak boleh marah-marah. Karena dia punya kelemahan. Itu dari rusukku. Tuhan keluarkan supaya lengkapi saya. Supaya saling membentuk. Istri juga jangan lihat suaminya dengan sebelah mata dan berkata, tau gini gue nggak menikah sama lu. Kalau kita percaya dengan iman kita dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia, berarti sifat-sifatnya nggak sempurna. Untuk itulah Anda dikeluarkan dari rusuknya. Bukan supaya menusuk, tapi supaya menggandeng tangannya dan berdoa dan berubah. Ini loh, banyak orang makanya itu firman Tuhan berkata, barang siapa mencintai istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Karena istri diambil dari dia, jadi bisa memahami konsep ini. Prinsip-prinsip praktisnya akan sangat memberkati kehidupan kita. Tapi sekarang, mari kita sekarang lihat perbedaan laki dan perempuan. Kita lihat, dan ini bukan psikologi loh ya, saya ajarkan firman Allah. Malah justru yang gini harus diajarkan pengkhotbah, bukan oleh psikiatris. Harus diajarkan, dan ini bukan ilmu manusia, ini ilmu ciptaan. Ini bicara tentang Alkitab, Allah yang berbicara. Kita lihat sekarang, Kejadian pasal 2 ayat 21 dan 22. Oke? Jangan ada yang di sini berkata, toh setara. Berarti nggak apa-apa kan? Cowok kayak cewek, cewek kayak cowok, jangan begitu. Itu namanya kebingungan seksual.
Cowok jangan pakai lipstik lah. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Stop. Ini yang terjadi sama pria. Pria di seluruh dunia kehilangan salah satu rusuknya. Itu fakta, terimalah dulu. Dengan kata lain, setiap pria dilahirkan dalam dunia yang gak sempurna ini untuk mencari jati dirinya di luar dirinya. Itulah sebabnya ada orang-orang yang namanya Tim Taylor. Marga turun dari cowok atau dari papa, bukan? Kenapa ini namanya Mark Butler? Ada yang Andrew Smith. Itu semua adalah karir. Karena itu tidak heran pria mengejar bola seperti kesebelasan 22 kejar satu bola nggak dapat. Mereka kejar mati-matian di luar sana, prestisius, mengejar fasilitas, mengejar posisi sukses. Tujuannya apa? Laki-laki mencoba mencari jati dirinya. Kalau dia bisa berhasil, dia bisa menegakkan kepala di kalangan teman-temannya. Aku punya ini, punya itu, dan di situ jati dirinya. Kalau daerah tulang rusuk yang kosong itu tidak ditutup dengan daging. Karena itu laki-laki kalau mau sehat pertumbuhan rohaninya, dia harus menutup tulang rusuk itu. Kalau enggak, mau